Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin jaddil alawiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahilin. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. مطلب في حكم الزكاة والصدقة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لما كانت الصدقة أوساخ الناس نزها منصبه الشريف عن ذلك وانجر إلى آله بسببه. وأيضا فالصدقة تعطى على سبيل الترحم المبني على ذل الآخذ فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه. وقد اختلف علماء السلف هل تشاركه في ذلك الأنبياء أم اختص به دونهم. فقال بالأول الحسن البصري والثاني سفيان ابن عيينة رضي الله عنهما. ثم الزكاة وصدقة التطوع بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم سواء. وأما آله فمذهبنا أنه لا يحكم عليهم سوى الزكاة. وأما صدقة التطوع فتحل لهم في الأصل. وفي وجه عندنا وهو مذهب المالكية أنها تحكم عليهم أيضا. وفي وجه ثالث تحكم عليهم الخاصة دون العامة كالمساجد ومياه الآبار. وحكى ابن الصلاح عن أبي الفرج السرخسي أن في صرف الزكاة والنذر إلى الهاشمي قولين، وفي جواز كونهم عمالا على الزكاة وجهان، أصحهما أيضا المنع انتهى. من الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, segenap para syiban Sada al-Abi Alawi, wabil khusus Sayyidi al-Habib Mu'adi bin Zain Ba'bud wa Sayyidi al-Habib al-Am al-Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud wal Habib Alawi bin Ali bin Zain Ba'bud wal Habib Hamid al-Idrus wal Habib Abdul Rahman bin Hirik, dan segenap para amam, para ami, para sahadah, para syiban semuanya, para syabab yang tidak bisa Al-Faqih sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqih kepada antum sekalian. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya secara cuma-cuma.
tanpa kita minta Allah langsung berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa ditakdirkan bisa menggunakan waktu setelah Jumat ini untuk kebaikan, untuk menghadiri rutinitas setiap Jumatnya, untuk menghadiri pengajian, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis ta'lim. Dan kita sudah membaca Maulid Simtud Durrah yang sudah dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang maulidnya. Beliau mengatakan, da'wati ammatil wujud kullah wa maulidi hadza intashara fin nas ba yajma'uhum 'ala Allah wa ba yuhibbuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahku sudah menyeluruh ke seluruh seantero dunia, dan kitab maulidku sudah tersebar luas di seluruh kalangan orang-orang, dan maulidku ini akan mengumpulkan semua orang untuk ingat kepada Allah, dan juga maulidku ini akan menanamkan rasa cinta kepada orang yang membacanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan nadrah dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan umur yang barokah, sehat walafiat, qabul hajah dunia dan akhirat. Dan juga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang wara'. Sekarang masuk kepada matlabun fi hukmiz zakah was sadaqah li ahli baitin nabi. Pembahasan hukum zakat. Zakat berarti wajib. Was sadaqah sedekah li ahli baitin nabi, untuk keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang telah lalu sempat dibahas di antara tanda kenabian, tanda kenabiannya baginda Nabi Muhammad SAW ada 3 yang sudah pernah Al-Fari jelaskan. Kisah Islamnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau, kalau kita tanyakan siapakah yang betul-betul berjuang ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, siapakah yang paling lama ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, siapakah yang paling penasaran dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak lain tidak bukan adalah Salman Al-Farisi. Beliau melewati fase-fase sulit untuk ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat beliau berangkat dari daerahnya itu, dari Persia, melalui fase-fase sulit, pengen ke kota Mekah, pengen ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak punya biaya. Sampai akhirnya beliau ngomong ke orang-orang, jual saya ya sebagai budak, biar saya bisa mengumpulkan uang, nanti bisa, atau bisa dijual di daerah Mekah sana, tidak jadi masalah, yang penting saya sampai sebegitunya. Dan ketika ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sebelumnya beliau sudah dikasih tahu di antara tanda Nabi akhir zaman ada 3. Yang pertama, beliau menerima hadiah. Yang kedua, beliau tidak memakan sedekah. Yang ketiga, ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian di pundak Rasulullah SAW. Nah, ini kita sekarang membahas hukum zakat dan sedekah untuk keluarga baginda Nabi Muhammad SAW.
Sudah qala al ulama, di sini dikatakan lamma kanatis shadaqatu awsakhun nas. Ketika sedekah ini menjadi kotoran orang-orang. Jadi kan hikmah di antara zakat. Zakat ini kan hikmah dari zakat itu mengeluarkan harta kotor. Ada zakatun na'am, ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatnya harta kita, ada zakat badan kita. Zakat harta kita biar harta kita makin barokah, penyakit-penyakitnya dikeluarin semuanya. Zakat badan kita bayar zakat fitrah, tujuannya biar badan kita terhindar dari semua penyakit yang ada di badan. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini dikatakan di sini. Intinya yang namanya sedekah itu ketika sudah menjadi kotorannya manusia, ya, harta yang kotor, maka dikatakan nuzziha mansibuhu syarif an dzalik. Maka disucikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suci, jadi dari harta yang kotor beliau disucikan, tidak diperbolehkan. Dan hal ini kata ulama wanjaga ila alihi bisababihi. Hal ini berlaku turun-temurun sampai ke keluarga Rasulullah SAW sebab Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mau dengan sedekah, akhirnya terus turun-temurun ke keluarganya. Nah, di sini dikatakan lagi wa aidon, di antara hikmahnya kenapa Rasulullah dan keluarganya itu tidak boleh makan sedekah. Di sini dikatakan wa aidan fas-shadaqatu tu'ta ala sabili tarahum al-mabni ala dhullil akhir. Dan alasan tidak diperkenankannya sedekah itu kepada keluarga bagi Nabi Muhammad SAW, di sini dikatakan yang namanya sedekah itu diberikan ya dalam rangka tarahum, kasihan. Rata-rata kalau kita sedekah ada orang pengemis kasih, kan kita bukan karena apa, karena kasihan. Nah itu kata si ulama lah, dengan embel-embel kasihan ini itu mengindikasikan bahwasanya orang yang mengambil itu hina. Nah jadi seperti itu. Kenapa kok kita itu tidak, hikmahnya tidak diperkenankan untuk ngambil sedekah. Jadi kalau mau akad hadiah saja. Ya, jangan pergi sedekah kan kok hadiah, baik. Sama saja, pahalanya sama. Ya, itu kata si ulama. Jadi sedekah itu diberikan dalam rangka kasihan dan mengindikasikan bahwasanya yang mengambilnya itu hina. La fa'ubdilu anha bil ghanimah al-ma'khudah bi tariqil izzi wasyarafi al-mabni ala izzil akhidhi wa dhullil ma'khudhi anhu. Digantilah sama syariat Islam sedekah bagian Rasulullah dan keluarganya dari sedekah itu tidak dapat, diganti dengan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang kita diperbolehkan. Cuman sekarang ini tidak ada peperangan ya. Mau dapat mana kita ya? Perang medsos. Ya, dengan hasil harta rampasan perang. Lah ini dikatakan ulama, kenapa kok kita boleh mengambil harta rampasan perang? Kita mendapatkan jatah dari harta rampasan perang. Karena di sini dikatakan harta rampasan perang itu diambil dengan cara al-izz, dengan cara kemuliaan, wasyaraf dan agung. Intinya kan kalau orang berperang, yang menang itu ngambil harta. Nah, jadi yang ketika kita mengambil harta dari hasil peperangan, yang menang itu mengindikasikan bahwasanya dia hebat, dia mulia. Ya, dengan mengambilnya mulia. Sebaliknya yang diambil, yang kalah dari peperangan hina.
Jadi seperti itu. Kenapa kok diperbolehkan kita ya mendapatkan bagian dari harta rampasan perang sebagai ganti daripada sedekah tadi. Sudah. Habis itu jelas sudah ya. Itu kenapa kok ilahnya, alasannya kenapa kok kita sedekah itu tidak diperkenankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan turun temurun untuk kita semuanya. Ya, alasannya sudah jelas tadi. Sudah. Terus yang selanjutnya, waqad ikhtalafa ulama salaf. Berbeda pendapat ulama salaf. Hal tusyariku fi dzalikal anbiya am ikhtussa bihi dunahum. Apakah hal yang tadi sudah disampaikan itu masalah sedekah ini juga berlaku untuk para nabi yang semuanya, apa khusus untuk beliau saja dan ke bawahnya gitu loh. Nah, jadi di sini perbedaan antara ulama itu, apakah pendapat yang tadi itu sedekah ini hanya berlaku untuk Rasulullah saja atau juga berlaku kepada para nabi. Nah, faqala bil awal al-Hasan al-Basri. Pendapat yang pertama, Al-Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan ini juga berlaku kepada seluruh para nabi. Pendapat yang kedua, wazani Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua ini khusus untuk Rasulullah SAW dan juga ke bawahnya. Nah, berarti untuk para nabi terdahulu mereka tidak jadi masalah dulu ini ya. Dua pendapat itu tadi. Pendapat Al-Imam Hasan al-Basri semua para nabi juga sama. Tapi pendapat Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah beliau mengatakan tidak, ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan ke bawahnya. Sudah. Thumma zakatu wa sadaqatu tatawwu'i bin nisbati ilaihi sawaun. Kemudian zakat. Zakat ini sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Ada namanya shadaqatut tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah. Di sini dijelaskan, kemudian zakat dan sedekah yang sunnah itu ya bin nisbati ilaihi sallallahu alaihi wasallam sawa. Dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja, sama-sama tidak boleh. Zakat jelas sudah dikeluarkan karena kotoran harta atau kotoran dari badan kita, dikeluarkan, disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Jelas itu kotoran. Kalau sedekah belum tentu, karena mungkin ilahnya tadi karena ala sabilit tarhum tadi, karena kasihan. Ini di sini dikatakan sama saja. Zakat dan sedekah tatawwu untuk Rasulullah SAW hukumnya sama, tidak diperkenankan. Kembali kepada yang telah awal, yang telah dijelaskan, termasuk tanda Nabi akhir zaman itu tidak menerima sedekah. Sudah. Kemudian di sini ada pendapat wa amma aluhu fa madhhabuna annahu la yahrum alaihim siwa zakah. Adapun keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, madhabnya kita, madhab al-Imam Syafi'i, di situ dikatakan tidak diharamkan untuk mereka keluarga baginda Nabi Muhammad SAW kecuali zakat saja. Jadi ada pendapat di madhabnya al-Imam Syafi'i yang diharamkan untuk kita ahlul bait itu adalah hanya zakat. Sedekah boleh. Di sini dikatakan wa amma sadaqatut tatawwu fatahillu lahum fil ashah. Adapun sedekah yang sunnah bukan wajib ya, maka halal buat mereka menurut pendapat yang ashah, pendapat yang ashah. Jadi dalam kitab Minhajut Talibin itu ada pendapat banyak ya. Ada namanya al-ashah, ada namanya al-azhar, ada namanya sahih, ada nanti pendapat al-aujah, macam-macam itu pendapat. Ini pendapat yang ashah, ada rumus-rumusnya. Kalau ashah seperti apa, kalau al-azhar seperti apa, kalau ini seperti apa.
Ya, kalau bahas itu kita buka Minhaj nanti. Tangannya Imam An-Nawawi. Pegangannya orang-orang yang jadi mufti, Minhajul Talibin. Sudah. Jadi intinya tadi dijelaskan zakat dan sedekah yang sunnah itu kalau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW sama saja, sama-sama tidak diperkenankan. Adapun keluarganya, mazhab kita Imam Syafi'i, yang diharamkan hanya zakat. Adapun sedekah yang tatawu, yang sifatnya sunnah, boleh, halal buat mereka menurut pendapat yang ashah. Wa fi wajhin indana, ada satu pendapat di kita, kata mazhab al-Imam Syafi'i, para imam yang berada di mazhabnya Imam Syafi'i, ada satu pendapat di mazhab kita Imam Syafi'i, wa huwa mazhabul Malikiyah, dan ini pendapat yang terdapat di mazhabnya Imam Malik, annaha tahrumu alaihim aidho. Ada satu pendapat di mazhab kita, dan ini pendapat ini adalah pendapatnya mazhab di Imam Malik, haram juga kita menerima sedekah yang sunnah tadi. Wa fi wajhin salis, ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama tadi dikatakan yang diharamkan hanyalah zakat saja. Adapun sedekah yang sunnah boleh. Itu pendapat yang ashah. Pendapat yang kedua di mazhab kita Imam Syafi'i, dan itu juga pendapatnya di mazhab Imam Malik, mengatakan haram juga. Bukan hanya zakat, tapi juga sedekah yang sunnah juga haram juga buat kita terima. Itu. Pendapat yang ketiga sekarang, tahrumu alihimul khassah dunal ammah. Diharamkan bagi mereka ahlul bait yang sedekahnya ini bersifat khusus, bukan bersifat umum. Ya. Bersifat khusus sama bersifat umum mungkin bisa kita gambarkan. Kalau di sini yang bersifat umum kal masajid, seperti masjid. Kita ada masjid kan sifatnya umum. Kemudian kita dikasih masjid, mungkin kita boleh sholat di situ, tidak jadi masalah. Kalau bersifatnya khusus itu tidak boleh. Ya, mungkin sedekah mobil. Ini Beb, saya sedekah buat antum. Ini kan mobil pribadi ya, khusus, bukan bersifat umum. Tidak tahu kalau si Habib ini mengatakan ya wes ini bersifat umum, tapi tidak mungkin kayaknya. Tidak mungkin ya. Ya, lah wa miyahil aba juga contohnya sumur-sumur, ya, sumber air. Itu kan sifatnya umum. Jadi kalau ada yang bersedekah boleh itu, yang bersifat umum. Kalau yang bersifat khusus tidak boleh. Sudah itu. Dan juga wahaka Ibnu Shalah an Abil Faraj As-Sarkhsi. Ada pendapat dari Al-Imam Ibnu Shalah, beliau menukil dari Al-Imam Abil Faraj As-Sarkhsi. Al-Imam Abil Faraj As-Sarkhsi ini dijuluki Al-Imam At-Tibrizi, salah satu imam di dalam fikih. Beliau mengatakan, berpendapat anna fi sarfiz zakah wan nazar ilal hashimi qaulain. Menyalurkan zakat jelas sudah disalurkan kepada, ya, disalurkan. Wan nazar, dan juga menyalurkan harta nazar. Kalau contohnya menyalurkan harta nazar seperti apa? Contohnya ini. Ya, ada satu orang muhibbin datang satu Habib, Beb, saya nazar Beb kemarin, Beb, kalau saya sembuh Beb dari sakit encok ini Habib, saya mau ngasih uang 5 juta buat antum. Kita ini kalau seumpamanya Habib yang tadi dinadarkan itu tadi, dia orang nadar kepada dia pengen ngasih itu tadi, gimana hukumnya? Al-Imam Abul Faraj As-Sarkhsi mengatakan, ya, menyalurkan zakat dan nazar kepada Hashimi, kepada kita ahlul bait itu ada dua pendapat. Ya, berarti kalau dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sudah. Wa fi jawazi kaunihim ummalan ala zakah wajhan. Dan adapun profesi mereka yang menjadi ummal, amil zakat, perlu digarisbawahi ya.
Yang dikatakan amil zakat, amil di sini bukan langsung menjadi amil ya. Sukarelawan dalam zakat, amil zakat, tidak bisa. Yang menentukan yang menentukan amil zakat di sini pemerintah. Ya, sekali lagi, yang menentukan amil zakat di sini pemerintah. Jadi kalau ada orang yang berpanitia masalah zakat, kalau tidak ditentukan dari pemerintah, itu mereka tidak boleh mendapatkan jatah dari zakat, tidak boleh. Kalau mendapatkan jatah tidak sah. Ya, itu yang dikatakan, yang dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Sulu. Nah, itu kan kalau lembaga kan, kalau memang dari negara boleh. Yang ini yang memang menentukan memang harus pemerintah, bukan apa namanya dilantik-lantik secara biasa, tidak bisa. Sudah. Nah, ya itu tadi, kembalikan kepada pemerintah. Kalau memang di bawah naungan pemerintah, di ini sama pemerintah, di ACC sama pemerintah, boleh dianggap amil zakat. Kalau ya bersifatnya tadi langsung main-main ini aja, pembentukan dan segala macam, itu hanya panitia biasa, tidak bisa dikatakan amil zakat. Nah sekarang kalau ada satu habib, ada sayyid, ada sadah yang berprofesi sebagai amil zakat, mungkin dia dibentuk di ini sama pemerintah, memang gimana mereka yang jadi amil zakat, sedangkan amil zakat ini boleh mendapatkan bagian dari zakat. Di sini juga ada dua pendapat. Asohuhuma aidon almana. Pendapat yang paling yang paling kuat adalah sama, tidak boleh. Meskipun dia menjadi amil zakat, pendapat yang kuat mengatakan tetap tidak boleh. Intaha, dinukil dari kitab Al-Khasaisil Kubra lil Imam As-Suyuti rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Al-Faqih khususnya dan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.